Shalom warga kerajaan, ketika saya mencanangkan bukan corona pandemi tapi corona akademi. Apa yang saya lakukan sederhana, apa yang diajarkan oleh Tuhan. Yaitu kita memberi nama kepada masalah kita. Sehingga berubah menjadi kemuliaan buat Tuhan. Nah, saya sampaikan minggu yang lalu, bagaimana mendahului awakening, revival, outpouring, harus dimulai dari apa? Kita melihat di dalam kitab Habakuk yang pernah saya sampaikan pasal ketiga, di mana Tuhan akan datang daripada Teman, daripada Paran. Saudaraku, Teman dan Paran itu adalah daerah Edom dan juga Saudi Arabia. Dan kita sedang melihat hari-hari ini bagaimana ada satu fenomena yang luar biasa, di mana ada perjanjian antara Israel tanggal 15 September yang lampau dengan UAE, dengan Bahrain, dan akan disusul sehingga lengkap 9 negara Arab akan bersatu, yaitu membuat perjanjian dengan Israel, namanya Abraham Accord. Tetapi mendahuluinya di dalam ayat yang kelima dikatakan penyakit sampar dan gempa bumi. Apa yang kita hadapi sekarang bukan gempa bumi tektonik, bukan cuma gempa bumi yaitu vulkanik, tetapi gempa bumi dalam segala hal. Kita lihat bagaimana orang yang memegahkan diri pada berjatuhan, perusahaan-perusahaan pada down, dan bagaimana pasar modal, ya saham dan sebagainya mengalami kehancuran. Tetapi itulah gempa bumi dan penyakit sampar ada yang sedang kita hadapi saat ini. Minggu yang lalu saya katakan check the plague of your heart. Yaitu bukan penyakit sampar yang di luar, tapi hati kita. Bukan liver ya, hati, ya, heart. Berbicara spirit. Nah, sekarang saya sampaikan akan ada kebangunan rohani besar di kalangan Teman dan Paran. Saudara mungkin mengenalnya sebagai Kedar, Nebayot. Tetapi saya mengerti yang dimaksudkan, yaitu fokus. Yang terbesar di mana? Di Indonesia. Dan saya percaya di outpouring akan terjadi di Indonesia. Tapi mendahuluinya ada penyakit sampar. Ada gempa bumi. Jadi karena itu saya masih ingat waktu saya baru bertobat. Ada satu lagu mendahului revival. Bumi ne goyang akeh lindune. Ya, buminya bergoncang, banyak gempanya. Ya. Dan itu bukan menakutkan, tapi itu lagu yang sukacita. Karena itu para orang percaya, warga kerajaan Allah, God is in control. Dan saya sampaikan pada saudara, kita canangkan Corona Revival. Saudara yang kasih Tuhan dari Villa Pujian di Ubud, saya berani mengatakan bahwa rencana Tuhan tidak akan gagal atas bangsa Indonesia. Dan kami percaya begitu banyak nubuatan. Ada satu bangsa yang dipakai Tuhan dan mereka ada di kepulauan. Dari situ akan keluar puji-pujian. Kita tahu bagaimana Tuhan akan bersinar daripada Teman dan Paran dan akan ada pujian bagi yang Maha Tinggi. Dan biarlah itu terjadi. Jadi jangan takut. Jangan takut dengan penyakit sampar. Jangan takut dengan goncangan dan gempa bumi. Karena itu cuma mendahului. Mendahului apa saudaraku? Kebangunan rohani besar. Awake Indonesia. Ada outpouring. Dan juga pasti ada revival. Saya berdoa supaya tidak terjadi penumpahan darah seperti 1965. Tapi lewat ini, banyak orang akan kembali pada Tuhan. God bless you all. In Jesus' name. Amen. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku
hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Yesus. Tinggal dalam dekapan-Mu, Tuhan. Seperti rusa yang haus akan air-Mu, demikian jiwa kami merindukan Engkau. Kami haus akan
kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, 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 oh. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat
indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Baku rapa di kepala haru yang terjanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya baku rapan di kepala haru yang terjanggu dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar isi hatinya Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, pada pagi hari ini kami ingin mendengar isi hatimu. Berbicaralah kepada kami pesanmu yang engkau ingin sampaikan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, urapi hambamu, urapi setiap kami yang mendengar isi hatimu. Dan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu, Engkau bukakan sesuatu bagi kami, sehingga kami bangkit dan menjadi terang bagi Engkau Tuhan. Karena terang itu sesungguhnya telah datang dalam kehidupan kami. Dan terang itu adalah Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut isi hati-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari saya akan sampaikan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya untuk saya sampaikan. Nah, tema bulan Oktober tahun 2020 ini adalah movement atau pergerakan, dengan ayat peneguhan dari Mazmur 145 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Kehidupan manusia normal adalah bergerak setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Hal terpenting bukanlah tentang bergerak atau banyak bergerak, tetapi apa yang menjadi dasar kita bergerak atau pergerakan saudara dan saya. Jika kita bergerak atas dasar Kristus, maka pergerakan kita akan membawa terang. Karena Kristus adalah terang, sehingga kegelapan, dampak pandemik atau intimidasi apapun itu tidak akan menutupi kita. Tetapi
malah membuat terang itu menyala di dalam kegelapan. Sehingga khotbah minggu yang kedua ini di bulan Oktober ini, saya beri tema bangkitlah dan jadilah terang. Mari kita lihat Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Mari kita perhatikan Yesaya 60 ini. Ini yang menjadi tema kita pada ulang tahun gereja yang ke-27 ini. Memasuki bulan Oktober ini, saudara yang dikasih Tuhan. Nanti di minggu keempat, kita rayakan ulang tahun gereja yang ke-27. Lewat online, lewat Zoom, saudara yang dikasih Tuhan. Nanti akan diberitahukan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di situ. Nah, pembicaranya adalah nanti dari Bapak Frankie Utana dari Denpasar. Nah, saya lanjutkan. Tema ulang tahun gereja ini yaitu bangkitlah dan jadilah terang, diambil dari Yesaya 60 ayat 1 yang barusan kita baca, yaitu bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel masih berada di bawah tekanan bangsa Asyur. Namun pada Yesaya 60 ini, bangsa Israel sudah pulang dari pembuangan. Namun firman Tuhan datang lagi kepada bangsa Israel. Untuk apa, saudara yang kasih Tuhan? Untuk bangkit dan bersinar. Nah, yang jadi pertanyaan, mengapa mereka yang sudah bebas, mereka yang sudah pulang dari pembuangan, namun masih disuruh untuk bangkit? Jawabannya hanya satu, yaitu mental budak. Israel yang ketika pulang dari pembuangan disebut memiliki mental budak. Bagaimana mungkin umat pilihan mempunyai mental seperti itu? Jawabannya hanya satu, yaitu dosa. Mari kita lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan bagi saudara. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat yang kedua. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Segala dosamu. Saudara yang dikasih Tuhan, pada Yesaya pasal 59 ayat 1 sampai dengan 21 digambarkan dengan jelas bahwa orang Israel itu hidup di dalam dosa. Kemudian Tuhan yang berinisiatif datang dan memperbaiki persekutuan dengan dia yang telah menjadi rusak. Dan kemudian Tuhan menjanjikan pemulihan kepada semua orang yang berbalik kepada Tuhan. Nah, satu-satunya alasan untuk kita dapat bangkit, dapat bersinar ialah terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab itu, seseorang perlu terus berada di dalam terang itu, mengalami terang itu, barulah ia akan bangkit. Barulah dia dapat bersinar dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, perhatikan. Kata perintah dalam Yesaya 60 ayat 1, di situ dikatakan bangkitlah. Itu paralel dengan kata bangunlah dalam Yesaya 52 ayat 2. Sekali lagi saya katakan, kata perintah dalam Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah, itu sejajar, itu paralel dengan kata bangunlah
dalam Yesaya 52 ayat yang kedua. Nah, jika kita memperhatikan Yesaya 52 ayat 2, dikatakan bahwa kebaskan debu daripadamu, bangkitlah, tinggalkan ikatan-ikatan yang mengikat engkau selama ini. Ini menjelaskan suatu fakta bahwa bangsa Israel ketika sudah kembali dari pembuangan masih memiliki mental budak, masih merasa terikat oleh keinginan duniawi di situ. Nah, inilah, perhatikan saudara, inilah juga yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan pada masa kini. Tuhan sudah datang, terang itu sudah hadir dan tinggal di dalam orang percaya. Namun banyak orang percaya masih memiliki mental budak, masih diikat oleh dosa yang terus memperhamba diri dengan berbagai hal-hal yang membuat tidak bisa orang percaya menikmati persekutuan dengan Tuhan dan membuat tidak dapat mencapai tujuan-tujuan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara perhatikan, apa yang membuat engkau tidak bisa untuk melayani Tuhan dengan segenap hatimu? Karena ada ikatan-ikatan yang mengikat engkau, saudaraku. Engkau harus perhatikan ini. Dan pada Yesaya 9 ayat 3 digambarkan bahwa kuk dan gandar itu sudah Tuhan lepaskan agar kita dapat apa? Bersekutu dengan Dia. Agar kita dapat apa? Melayani Dia. Jadi ketika Yesaya 60 ayat 1 dikatakan bangkit, bukan saja bangkit, namun juga lepaskanlah semua hal apa yang merintangi hubungan saudara dengan Tuhan. Nah, satu-satunya alasan untuk kita dapat bangkit, dapat bersinar ialah terang itu telah datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab itu, saudara dan saya perlu terus berada di dalam terang itu, terus mengalami terang itu. Barulah kita dapat bangkit, barulah kita dapat bersinar dan menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Perhatikan saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang sudah melayani Tuhan, tetapi kenapa saudara tidak bisa dengan lepas, dengan bebas untuk melayani Dia dengan segenap hati? Tetapi ada ganjalan-ganjalan sehingga apa yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saudara di situ, saudara tidak bisa memancar, mengalir deras keluar. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Saudara perhatikan, saya teringat ketika ada hal-hal dosa, ada hal-hal dalam diri saya yang ingin saya lakukan yang tidak benar. Apa yang Tuhan ingin keluarkan dalam hidup saya untuk keluar, itu mandek, tidak bisa. Kita tidak bisa menipu Dia di situ. Ketika engkau sudah melayani Tuhan, ketika engkau sudah mengalami Tuhan, ketika engkau sudah dilepaskan, tetapi ikatan-ikatan itu masih ada. Kenapa? Karena saudara masih hidup dalam kepahitan. Karena saudara masih menyalahkan si A, masih menyalahkan si B. Bukankah apa yang saudara alami semuanya itu sebenarnya pembentukan proses untuk saudara serahkan semuanya itu kepada Dia? Ketika saudara serahkan semua kepada Dia, apapun masalahmu, Tuhan yang membelamu. Tuhan yang akan membelamu, bukan manusia. Karena apa? Promosi itu datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Untuk itu, saya mau saudara dan saya, kita mau sama-sama, kita mulai bangkit. Lepaskan, lupakan hal-hal apa yang terjadi dalam kehidupan saudara yang sudah lalu. Bangkit sekarang, maju bersama dengan Tuhan. Kita mau bergerak, kita mau bangkit. Amin. Nah, saya lanjutkan. Ketika menyadari bahwa terang itu sudah datang, yang perlu kita lakukan apa, saudara dikasih Tuhan? Yang pertama, bangkit. Bangkit artinya tinggalkan mental budak. Yang perlu kita lakukan hanyalah bangkit. Saudara, ini tidak merujuk kepada penggunaan dengan kekuatan sendiri.
kita tidak mampu. Kita bangkit dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu. Karena apa, saudaraku? Sering ketika kita bangkit, tiba-tiba ada seseorang mungkin menyatakan kepada kita, "Loh, kok kamu melayani, kok hidupmu masih begini?" Atau apa itu di situ, saudaraku. Dan kita mulai tersinggung, sudah mulai bangkit dengan perkataan orang-orang lain terhadap kita. Kita langsung loyo, saudaraku. Dan Tuhan katakan, tinggalkan mental-mental seperti itu. Yesaya 60 ini, dia katakan bangkit. Saudara benar-benar mau bangkit. Saudara akan lihat, ketika saudara bangkit, di Yesaya 60 ayat 1, itu di situ dikatakan, bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau engkau bisa melewati ayat 60 Yesaya 60 ayat 1 ini, saudara akan melihat ayat 2, 3, 4 sampai ayat 21. Itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Itu yang akan terjadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, namun bangkit karena terang itu telah bersinar atas kita. Kuk telah dipatahkan, bahkan musuh telah dihalaukan oleh Tuhan. Maka yang perlu kita lakukan hanyalah bangkit. Jangan lagi terus memikul kuk yang tidak seharusnya engkau pikul lagi. Jangan lagi memperhambakan diri pada hal-hal yang membuat kita tidak bersekutu, tidak dapat bersekutu dengan Tuhan. Maukah saudara mau bangkit, bersinar bagi Dia? Saya lanjut. Yang kedua, yang pertama tadi bangkit. Yang kedua, bersinarlah, menjadi teranglah. Karena terang itu sudah datang. Di dalam Yesaya 60 ayat 1, terjemahan Indonesia, selain dikatakan bahwa bangkitlah, dikatakan juga menjadi teranglah. Artinya, bukan hanya menanggalkan segala hal yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan, tetapi juga harus memiliki sesuatu yang berdampak. Sebab menjadi terang berarti menjadi counter dari kegelapan. Amin. Kita tidak hanya mengalami terang itu, tetapi juga ikut melawan kegelapan, berani menyatakan kebenaran. Kita lihat Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi saudara, saudara perhatikan ayat ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus menyatakan diri sebagai terang itu sendiri. Bukan mengatakan bahwa ia berada dalam terang. Bukan, saudara. Oleh karena itu, bagaimana kita dapat terus menjadi terang, ialah ketika kita berada di dalam Yesus itu sendiri. Hidup dalam terangnya dan menikmati bagiannya. Nah, saudara perhatikan, tanpa komitmen yang kuat untuk memenuhi hidup Anda dengan firman Allah, Anda akan melangkah memasuki masa depan yang tidak Anda ketahui dengan resiko yang Anda akan tanggung sendiri. Sebab itu, saya katakan, bangkitlah dan menjadi terang. Amin. Yang terakhir, saya mau ceritakan ada sebuah cerita lama, tapi kejadian ini benar. Ketika saya teringat dengan cerita yang saya akan bagikan ini, itu benar-benar saya terharu. Saya berdoa, apa yang saya mau ceritakan ini, agar saudara bisa menangkap lewat apa yang akan saya ceritakan ini. Saudara yang dikasih Tuhan, sebenarnya hati Tuhan ingin mengajak kita duet. Tuhan ingin
duet saudara dan saya. Tuhan ingin duet antara Tuhan dengan saudara. Tuhan ingin duet. Hati Tuhan mengajak kita untuk menerima segala kebaikannya. Tuhan ingin kita berduet. Tuhan ingin berduet dengan saudara. Tuhan ingin berduet dengan saya. Saya akan ceritakan terlebih dahulu. Saudara, pada hari itu ada sebuah konser besar. Yang bermain grand piano adalah seorang maestro. Dia bermain sangat bagus sekali. Orang bayar, orang datang menonton konser tersebut dengan membayar sangat mahal sekali untuk menonton konser tersebut. Karena sang maestro grand piano ini orangnya yang sangat terkenal sekali. Saudara, ketika sang maestro ini dia bermain piano dengan yang luar biasa, yang luar biasa sekali di situ, di tengah-tengah dari semua apa yang sedang dia pertunjukkan permainan pianonya, tiba-tiba dia berhenti dan dia berkata, "Adakah di sini saudara yang bisa bermain piano?" Siapa yang bisa bermain piano, angkat tangan, dia katakan. Dan saya ingin mengajak saudara untuk berduet dengan saya. Siapa yang mau berduet dengan saya? Siapa yang mau yang bisa bermain piano, maju ke depan. Saudara, dan tiba-tiba suasana jadi sunyi senyap. Tidak ada satu orang pun yang berani angkat tangan ataupun maju. Mereka berkata dalam hati mereka, siapa saya sehingga saya bisa berduet dengan sang maestro yang begitu hebat? Tidak mungkin lah. Dia bilang gitu. Mereka bergumam dalam hatinya mereka. Gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah sunyi senyap itu, ada seorang anak berusia 6 tahun dan dia mengangkat tangan. Semua mata melihat kepada anak tersebut. Dan semua orang berkata di dalam hatinya, anak ini tidak tahu diri. Ini konser mahal. Bagaimana mungkin kami suruh nonton kamu yang ingin mau main piano itu? Semua orang marah, mereka bergumam dalam hati mereka. Mereka tidak bisa terima anak ini ingin maju ke depan di situ. Saudara, tapi sang maestro berkata, ya, kamu satu-satunya yang angkat tangan. Mari maju ke depan. Dan anak ini maju ke depan. Dan sang maestro bertanya, kamu bisa main lagu apa? Anak kecil ini berkata lagu apa yang dia bisa nyanyikan. Yaitu lagu Twinkle Twinkle Little Star. Itu lagu anak-anak. Nah, pada saat anak-anak tersebut dia katakan menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star, orang-orang yang menonton semua itu semakin mereka marah. Untuk apa kita datang untuk menonton kamu itu di situ? Tetapi sang maestro itu tersenyum dan dia berkata, ayo, kamu duduk. Piano, ada beberapa piano semua di tempat itu. Kamu pilih piano yang mana yang kamu ingin bermain, dia katakan. Dan saya akan duduk di sebelahnya kamu dan kita akan duet, kita akan main bersama-sama. Kemudian sang maestro berkata, jangan pedulikan saya. Jangan pedulikan orang lain. Kamu main saja. Dan nanti kita akan duet. Dan anak ini dipersilakan main terlebih dahulu. Semua mata melihat bagaimana tangan yang sangat kecil polos. Dang, 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 dan piano dia. Semua orang berkata dalam hatinya, kami tidak datang untuk nonton kamu yang seperti ini. Untuk apa? Di situ. Tapi tiba-tiba, saudara yang dikasih Tuhan, sang maestro mulai main. Ketika anak ini dia bermain lagu Twinkle Twinkle Little Star di situ. Terus kemudian sang maestro itu mulai duet dengan anak ini. Dia mulai bermain di piano yang satu, dia pergi ke piano yang berikutnya, main pergi ke piano berikutnya, dia bermain di situ. Dan anak ini semakin semangat dia bermain piano itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, anak ini bermain
cuman mengulangi lagu-lagu itu. Dan dia terus bermain dengan sangat dahsyat. Dan anak ini bisa bermain kurang lebih setengah jam lebih. Dan terus dia bermain, diiringi dengan sang maestro ini berduet dengan dia. Dan tiba-tiba semua orang penonton itu standing applause. Semua orang berdiri dan bertepuk tangan di situ, saudara dikasih Tuhan. Kemudian sang maestro itu, dia gandeng anak itu. Waktu semua orang standing applause, sang maestro tersebut berkata pada anak itu, "Nak, lihat, mereka semua itu bertepuk tangan untuk engkau." Apa yang saudara dapatkan dari apa yang saya cerita ini? Saudara, hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan saya, maukah engkau duet dengan aku? Tuhan berkata. Waktu saya belajar menyusun khotbah ini, Tuhan berkata, maukah engkau berduet dengan aku? Tuhan berkata dengan saudara juga, maukah engkau berduet dengan aku? Dan sering kita katakan, Tuhan, aku tidak bisa bicara. Tuhan, aku tidak mampu. Dan sering mungkin orang mengata-ngatai saudara, apa yang kamu bisa lakukan? Hidupmu sendiri tidak benar. Engkau sendiri tidak bisa urus istrimu, urus anakmu, urus suamimu. Bagaimana engkau mau melayani? Semua kata-kata negatif itu terus ada dalam diri kita. Kita buat alasan untuk kita katakan kita tidak mau, tidak bisa. Saudara dikasih Tuhan. Kita seperti anak kecil itu yang bodoh, yang diteriaki orang. Apa yang kamu bisa lakukan? Kami datang bukan menonton engkau. Mungkin engkau mengalami juga kekecewaan di dalam kehidupanmu, di dalam pelayananmu. Bukankah Yesus yang kita sembah? Bukankah Yesus yang kita percaya padanya? Dia yang menghakimi semua orang yang melakukan yang tidak benar. Tapi janganlah saudara dan saya menghakimi. Marilah kita mau buka hati kita. Yang kita perlu sadari, saudara dikasih Tuhan. Karena firman-Nya berkata, bukankah semua yang kita lakukan, dialah Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak mampu. Firman-Nya berkata, bukankah semua yang kita lakukan, dialah Tuhanlah yang mengerjakannya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari, lewat renungan ini, kita mau introspeksi diri kita. Di situ saya menyadari, saya sering menolak. Saya katakan, Tuhan, saya tidak bisa apa-apa, Tuhan. Saya kurang pandai bicara. Seperti si anak kecil itu. Dan sayalah teringat 30 tahun yang lalu, tahun 90 saya dilawat oleh Tuhan. Berarti 30 tahun yang lalu ada seorang raja di atas segala raja. Dia berkata sekali lagi, maukah engkau jalan dengan aku? Maukah engkau duet dengan aku? Renungkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Maukah engkau berjalan bersama dengan dia? Maukah engkau serahkan semua ketakutanmu, semua kekhawatiranmu, semua kepahitanmu, engkau serahkan semua kepada dia. Dia yang akan mengerjakan di dalam kehidupanmu. Dia yang akan menguatkanmu. Terima kasih Bapa. Roh Kudus menjamah engkau, menguatkan engkau. Tuhan mau dia bangkit. Engkau bangkit, engkau bangkit. Karena terang itu sudah ada dalam dirimu.
Terang itu sudah dalam dirimu. Engkau tinggal bangkit, engkau tinggal bangun. Jangan menoleh ke belakang lagi seperti Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu semua dikatakan oleh karena mental budak oleh karena dosa. Tapi Yesaya 60 Tuhan datang, katakan, bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu telah datang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita renungkan. Terima kasih. Angkat tangan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan melepaskan doa berkat buat saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Bangkitlah dan jadilah terang bersama dengan Bapa di surga melalui tuntunan kuasa Roh Kudus, supaya Yesus dimuliakan di dalam melalui kehidupanmu. Dan ketika engkau bangkit dan menjadi terang, maka kekuatan demi kekuatan yang daripada tuntunan Roh Kudus akan terus mengalir di dalam kehidupanmu. Dan pada waktu itu engkau dengar. Dan pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat, dan Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya, yaitu saat ini juga. Bangkit, bangkit, bangunlah, terang itu sudah datang dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.